Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Hadratil masyayikh, sahadatul kiram, ayyuhal ikhwah, tasawuf bukan akhlakul karimah. Akhlakul karimah hanya bicara suluk, birrul walidain, ikramud duyuf, ikram jiran, apalagi ighathatul lahfan, imatatul adza 'anit thariq, iyadatul marda, ta'ziyatul mauta. Itu semuanya namanya akhlakul karimah. Bukan berarti nggak penting, tapi itu bukan tasawuf. Ini yang sering sekarang mulahbat ya. Mulahbat. Cium tangan Habib itu akhlak itu. Akhlak ada definisinya sendiri, ada tokohnya sendiri, ada kitabnya sendiri. Yang terkenal dari Islam, orang Muslim, sebenarnya ilmu akhlak sudah pernah dibahas oleh Aristoteles. Muslim yang terkenal Ibnu Maskaweh dalam kitabnya Tahdzibul Akhlak. Kalau yang mau ringkas baca Ahmad Amin aja lah, Al-Akhlaq fil Islam. Yang kedua, tasawuf bukan ilmu hikmah. Bukan dibacok nggak mempan, bukan dibakar nggak terbakar, bukan bisa terbang, bukan. Itu namanya ilmu hikmah. Kitab ada sendiri, tokohnya ada sendiri. Kitabnya apa namanya? Syamsul Ma'arif, Syumusul Anwar, Mujarrobat, Manbat Hikmah, Manus Hikmah, Jahil Khomas, bahasanya Aufak itu bahasanya cincin gitu, mana gitu lah. Tapi penting untuk menyayangi ilmu hitam. Gak apa-apa, penting. Tapi bukan tasawuf, bukan ilmu. Siapapun yang menjalani dengan aturan tertentu pasti sampai. Walaupun non Muslim, orang Buddha, orang Hindu, Konghucu, sakti banyak. Orang Cina, Konghucu, sakti banyak. Jadi ilmu hikmah, ilmu awail, zaman kuno sebelum Aristoteles malah itu. Jadi tasawuf itu apa? Tasawuf adalah ilmu maqamatil qulub wa ahwaliha. Ilmu menggapai agar hati kita punya posisi, rohani kita punya makom dan punya hal. Itu baru tasawuf. Maka tokoh-tokohnya sendiri, kitabnya sendiri, kajiannya pun harus sendiri. Seperti Minhajul Abidin, belum kitab tasawuf, belum. Itu baru manhaj ibadah, metodologi ibadah, belum tasawuf, belum. Muqaddimahnya baru pratasawuf lah. Kalau ihnya baru tasawuf, Mishkatul Anwar baru tasawuf, Mishkatul Anwar, Al-Madnul Ghari Ahli, Al-Qasidatut Ta'iyah. Nah, itu baru tasawuf, Hayakil Anwar. Kalau Minhajul Abidin belum. Al-Adab Fiddin, Adabuddin, Imam Ghazali, baru akhlak. Malah ada bejima, malah ada bejima. Itu akhlak, bukan tasawuf kan. Wonten saya itu bener-bener ngomong. Dulu sebelum ada istilah tasawuf, yang ada dalam Al-Quran
kata lafal zuhud itu pun hanya sekali. Dan itu pun bukan perintah. Hanya menceritakan tentang kafilah yang menemukan Nabi Yusuf di sumur itu wa kanu minaz zahidin. Itu aja cuma kata zuhud yang ada di Quran. Tapi di hadis banyak. Nah, setelah kejadian Karbala, ya, kejadian tragedi Karbala, Sayyidina Husain wa ahlu baitih 85 orang kurang lebih dibunuh oleh atas perintah Yazid kepada Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian bentuk pasukan 400 orang. Tahun 63 itu ada tragedi yang luar biasa kemanusiaan, bukannya tragedi umat Islam, kemanusiaan. Sayyidina Husain badannya diinjak-injak sampai menyatu dengan tanah, kepalanya diarak di kota Kufah. Setelah itu kepala dan istrinya dan adiknya dan anaknya Zainal Abidin satu kereta dibawa ke Damaskus. Jadi kayak kulo misalkan kepalanya bapak saya dan adik saya satu mobil dibawa ke Jakarta. Coba seperti apa tuh? Bayangkan. Satu kereta itu kepalanya Sayyidina Husain, istrinya, adiknya Sayyidah Zainab, istrinya Fatimah namanya, dan putranya Ali Zainal Abidin. Dibawa sampai ke Damaskus, ditaruh di tempat, semua orang lewat suruh meludahin atas perintah Yazid. Setelah 3 hari baru dibolehkan dibawa atas usul Sayyidah Zainab. Tadinya mau dibawa ke Madinah, tapi di perjalanan ada tentara menyusul, kata khalifah dilarang ke Madinah, ke Mesir. Sehingga sekarang kepalanya Sayyidina Husain ada di Mesir. Setelah tragedi itu, terutama umat Islam Irak, ada gerakan Bakain, nangis rame-rame. Bukan nangis sendirian, bukan. Nangis rame-rame. Sampai sekarang kan orang Syiah kan. Tapi waktu itu masih ikhlas, masih belum nangis sebagai simbol partai, belum. Bukan simbol partai, belum. Masih nangis rame-rame. Kemudian lahir pula kelompok ulama yang menjadi politik. Ternyata politik itu kotor. Ternyata politik ini sudah nggak bisa dianggap baik lah. Maka terjadi kelompok nusak, ubad, baru zuhad. Nah, lama kelamaan ya dengan uzlah, dengan kholwat dan sebagainya itulah. Lama kelamaan tahun 200 Hijriah baru ada seorang ulama yang mendefinisikan tasawuf tahun 200. Namanya Abu Mahfud Ma'ruf Al-Karhi. Saya sudah ziarah kuburannya di Baghdad. Kemudian di dalam agak dalam situ. Beliau pertama kali orang yang mendefinisikan tasawuf. Apa tasawuf itu? Al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Mendapatkan hakikat, menjauhi kepalsuan. Padahal kita di dunia ini 99,9,9,9 palsu semua. Ada yang kepalsuan itu dengan kopiah hitam seperti saya, ada yang dengan sorban, ada yang dengan sarung, ada yang dengan jubah. Semua palsu itu, semua kepalsuan itu. Malah kebanyakan orang yang maghrur bi anfusihim ulama. 11 macam asnaful maghrurin. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya. Wahai manusia, janji Allah hak, kamu jangan terpedaya oleh dunia. Gampang. Jangan terpedaya oleh dunia, gampang. Jabatan atau uang lah. Tapi yang paling sulit, wala yahurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu, terpedaya dengan sesuatu yang mengatasnamakan Allah.
saya hafal Quran, hebat. Saya santrinya banyak, hebat. Saya ceramahnya laris. Seperti saya laris. Saya kalau diskusi menangan, saya penyair, saya hafal Quran, saya muhaddits, saya ahli fikih. Begitu kata saya dikasih conteng biru, apa artinya? Membenarkan, maka itu maghrur namanya. Saya santrinya banyak, paling banyak santri saya. Misalkan, walidas maghrur binafsi, saya hafal Quran, makanya tamu saya banyak sekali, tamu semua minta air, minta barokah. Maghrur. Saya ceramahnya laris, maghrur. Saya sudah dapat makom, maghrur. Kata orang saya ini sudah waliullah, maghrur. Pokoknya kalau memberi nilai centeng biru pada dirinya sendiri, itu sudah wala yahurrannakum billahil ghurur. Apalagi saya ketua PBNU, apalagi mantan ketua PBNU saya. Ya Allah. Dah. Wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Kita harus putus hubungan. Jangan harap apa-apa dengan makhluk, dengan dokter, dengan insinyur, dengan apapun yang makhluk, kita harus putus hubungan. Itu namanya tajrid. Ya, itu namanya apa namanya? Tajrid. Kalau yang saya tahu, salah seorang sudah makom tajrid itu Mbah Idris Teguh Ireng. Itu luar biasa orang itu. Waktu di Mekah, kalau berangkat ke masjid, polisi-polisi kan meriksa iqamah, izin tinggal dulu. Beliau lewat nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Kemudian kalau sholat nggak khusyuk, datang ke sana. Kalau saya tidurin, nggak khusyuk. Habis saya melihat ke atas, kelihatannya nggak khusyuk, daripada ente khusyuk, hatinya ke mall, kelihatannya khusyuk, maghrur ente. Nah, kalau itu waktu itu kalau mau ngasih uang sama tamu, sama saya misalkan, itu ngambil dari bawahnya tempat duduk, dari tikarnya ya. Tapi kata yang membersihkan khodamnya, kalau dibersihkan nggak ada uang, nggak ada tuh. Kambingnya liar, pernah dicuri orang, mau dijual nggak laku, dikembalikan akhirnya. Begitu dikembalikan, diikhlaskan, keluar di pintu gerbang Teguh Ireng, sudah ada yang nawar. Walhasil banyak cerita kayak gini lah. Di daerah saya, dari Cirebon, kalau ada pocong, bilang, laporkan Mbak Idris, lari. Pocongnya lari. Ya, lari, betul. Pocongnya lari. Pembantu ayah saya, waktu belum ada listrik ya waktu itu, pulang dari rumah saya jam 9 malam lah, ada pocong, saya laporan Mbak Idris, lari pocongnya. Kita kalau salah dibawa Abrahulil itu gimana? Itu namanya makom tajrid. Nah, tapi itu baru sepihak ya. Definisi berkembang ketika datang Syekh Dunnun Al-Misri, namanya Ibrahim bin Ahmim, dari Mesir Selatan, agak berwarna hitam orangnya, berwarna hitam, Mesir Selatan itu. Apa kata beliau? Itu wafat tahun 245. Apa kata beliau? As-sufi atarallah kulli syai' fa'atarahumullah ala kulli syai'. Atarallah ala kulli syai' fa'atarahullah ala kulli syai'. Orang sufi itu orang yang mendahulukan Allah di atas segalanya, wes dah, maka akan timbal balik, Allah pun akan mendahulukannya di atas yang lainnya. Jadi mulai timbal balik ini. Itu pendefinisi Dunnun Al-Misri. Dan dalam Misri itu orang bisa baca apa? Yang ada di piramid-piramid, tulisan-tulisan rahasia itu beliau bisa baca itu. Hieroglif, ya, Dunnun Al-Misri. Nah,
Sayang kitabnya hilang. Semua kitabnya hilang semua itu. Kemudian orang yang lebih maju lagi definisi adalah Abu Yazid Al-Bustami. Wafat tahun 251. Tasawuf adalah sifatul haqqi yalbasuhal khalqu. Sifatnya Allah dipakai oleh makhluk, oleh kita. Itu baru sufi itu. Baru sufi itu. Tapi jangan dikira kalau sufi itu orang yang jahazab, bukan sufi. Itu jahazab, itu gila itu. Orang yang memakai sifatnya Allah. Ya, ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, banyak niabatan. Paham betul niabatan. Bismillah kan biasanya asta'inu Bismillah, itu enggak niabatan anillah, atas nama bupati, atas nama kita sama Allah, atas nama bupati nyambut gitu kan, atas nama Allah. Jadi Bismillah itu niabatan anillah. Itu namanya sifatul haqqi yalbasuhal khalqu. Ini jane ini sangat rahasia jane. Ilmu rahasia jane, itu mahal banget. Nah, tapi orang pertama kali mendapatkan gelar sufi bukan beliau-beliau itu, bukan. Yang pertama kali punya gelar sufi Jabir bin Hayyan Al-Azdi, ahli matematik, aljabar. Beliau muridnya Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Al-Zabidin bin Husain bin Ali. Itulah Jabir Hayyan, orang pertama kali mendapat gelar orang sufi. Padahal beliau bukan ahli tafsir wala hadis. Tapi beliau ketika akan mengadakan penelitian, bukan riset, bukan observasi, itu minta izin dulu pada Imam Ja'far. Kemudian malamnya sholat 100 rakaat. Dulu ilmuwan dulu seperti itu, ilmuwan dulu, tak ilmuwan sekarang. Yang kedua, yang pertama kali mendapatkan gelar sufi adalah Abu Hashim Al-Kufi, orang Kufah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam mujtahid loh, soalnya mujtahid walaupun sudah hilang ya. Jalastu Abu Hashim hatta a'rif makna riya. Apa? Al-amal li ajlin nas syirk wa tarkul amal li ajlin nas riya. Sholat Jumat di depan sendiri supaya dipuji, musyrik. Sholatnya di belakang supaya tidak kelihatan orang, riya. Maca Quran ada banter, suaranya enak, pengen dipuji orang, musyrik. Maca Quran bater-bater, ketahuan orang. Saya nggak mau ketahuan orang, malam-malam baca Quran, riya. Nyumbang 100 juta ben dipuji orang, musyrik. Nyumbangnya 10 juta aja lah, nanti saya dipuji orang, nanti 100 itu umumnya aja lah supaya tidak mencolok, riya. Walhasil selama manusia menjadi pertimbangan, itu belum ikhlas namanya. Kalau ikhlas di depan, di tengah, di belakang sholat Jumat sama saja, lillahi ta'ala. Tapi kalau di belakang supaya nggak puji orang menjadi pertimbangan. Zikir bengi-bengi, gelap-gelap, nggak ada itu. Khusyuk aku ini zikir malam-malam, nggak ada orang, riya itu. Masih tergantung orang. Kalau zikir Allah, mau rame, mau sepi, mau malam, mau siang, lillahi ta'ala. Itu dahulunya Abu Hashim Al-Kufi sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri, baru saya mengerti maknanya riya dan saya bisa meninggalkan riya itu. Kemudian yang ketiga, Utsman ibn Abdul Karim atau Abdul Karim bin Utsman atau terkenal dipanggil Abdak. Itu tiga orang itulah yang pertama kali dipanggil sufi. Nah, orang pertama kali bicara tauhid adalah Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, murid daripada pamannya Asy-Syikhti. Asy-Syikhti murid dari Ma'ruf Al-Karhi.
Al-Karhi murid dari Imam Ali Ridho bin Ja'far Shadiq. Imam Jarir mengatakan tasawuf adalah Allah takuna ma'allah antakuna ma'allah bila alaqah. Kamu dengan Allah jangan ada transaksi. Jadi sholat kita bukan karena surga, amal kita bukan karena cari surga. Jangankan minta mobil uang, minta surganya pun berarti nggak sholat, nggak ikhlas. Minta surganya pun, minta maghfirahnya, minta rahmatnya, masih belum ikhlas namanya. Masih minta surga, masih berarti untuk kepentingan kita kan ya. Ya Allah, kula sholat supaya masuk surga, berarti kepentingan saya kan. Jadi masih ada hawa nafsu itu. Surga apa sih? Kalau surga bidadari cantik, duduk di dipan yang empuk, minumnya laban, berarti untuk kepentingan kamu dong. Kalau orang sholat masih ingin surga, belum ikhlas. Paham boten? Itu imam. Santai mau, saya nggak usah serius, santai mau lah. Ini namanya Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Adapun yang pertama kali berbicara tentang maqamat, Zunnun Al-Misri tadi sudah saya sebut. Maqamat ada 4 waktu itu, hanya taubat, tawakal, ridho, dan ma'rifat. Pernah dilaporkan ke Khalifah Mutawakkil di penjara, ternyata itu fitnah dari fuqaha yang tidak senang pada Zunnun Al-Misri. Kemudian perkembangannya sampai ke Abu Al-Bustami, orang pertama kali menyampaikan, menggagas teori fana, bahkan fana il-fana. Beliau pernah mi'raj, tapi ini bukan beda dengan Habib, beda dengan Habib, bukan. Pernah mi'raj, melihat malaikat lagi sholat, kata malaikat, sini Abu Yazid, sholat mendekat kepada Allah, nikmat sekali rasanya. Dilihat, enggak, bukan ini, bukan. Naik lagi ke langit yang kedua, malaikat lagi pada istighfar. Ayo sini baca tasbih istighfar pada Allah, nikmat rasanya. Enggak. Sampai diajak ibadah oleh malaikat, ditolak. Sampailah ke puncak, kemudian ada suara, madza turid ya Aba Yazid, kamu mau apa? Yang kamu mau itu apa? Jawabnya, uridu alla urid. Paham? Urid alla urid, paham? Saya ingin supaya saya tidak punya keinginan. Yang saya inginkan, saya tidak punya keinginan. Terus dijawab, wasal taya Aba Yazid. Berarti kamu telah husul. Kalau kamu telah menghilangkan keinginan apapun, baik keinginan akhirat maupun keinginan apalagi dunia, apalagi. Inilah sekilas tentang perjalanan tasawuf. Nah, puncaknya tasawuf adalah Ibnu Arabi. Di puncaknya ini kita lewat Al-Khalaj ya, Al-Khalaj sudah kelewat lah, udah kita lewat sejarahnya. Ibnu Arabi begini, kalau saya nyebut waktu itu saya ya, di sana nggak ada waktu, nggak ada zaman. Tapi ketika saya menjelaskan harus ada zaman dong. Menjelaskan masuk nggak ada zamannya. Dari dulu saya ngomong dulu, di hakikatnya saya nggak ada dulu. Dulu Allah al-Dhatul Mutlaqah al-Mujarradah anisabil idhafat, the absolute one existence with relation. Dat mutlak, gak punya hubungan, satu. Itu namanya hadratil ahadiyah. Apa namanya? Satu ahad, nggak ada yang lain, sudah nggak ada. Nah kemudian itu saya nggak ada kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya. Siapa saya ini sebenarnya? Oh, nggak ada yang lain. Saya ini siapa? Begitu dia ingin kenal dirinya, maka terjadi al-faidul aqdas, emanasi yang sangat suci. Terjadi namanya al-hadratul wahidiyah, unity multiplicity. Itu kira-kira.
lahirlah asma'uhul husna yang 99. Ya, asma husnanya Allah itu, asma Allah itu merupakan faid min dzati. Nah, setelah jadi asma husna, oh, aku Khalid tiba yang begitulah. Oh, tiba aku Khalid. Oh, ternyata saya ini Razik. Ternyata saya ini alim, qadir. Maka akan terjadi relasi dengan sendirinya. Tidak sekali-kali disebut Khalik, ya pasti ada makhluk. Nggak mungkin Khalik nggak ada makhluk. Tidak sekali-kali disebut Qadir, ada Makdur, alim ya ada maklum. Maka terjadilah semua nisbat, ya, relasi, artikulasi dari asma Allah itu semua lahir di situ. Terjadilah namanya al-a'yanus thabitah, entitas laten, wujuduhu ka'adamih wa adamuhu kawujudih. Ono tapi orang tapi ono sekarang itu namanya. Itu ketika al-thabitah itu kata mubalek, kata kita namanya alam arwah. Al-thabitah itu apa? Semua relasi, nisbat, idofah dari asmaul husna ada semua kumpul di situ. Tapi belum menjadi realistis, belum. Masih entitas laten itu bainal wujud wal adam. Laten itu sabit as-subut bainal wujud wal adam. Disitulah makhluk, makdur, ma'lum, marzuk. Pas alakohnya apa, nisbatnya, sifat asma dari dulu di situ ada A sampai Z. Dari situ mulai terjadi, nah, pertanyaan Allah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Ketika Allah tanya alastu bi rabbikum, kita jawab atau makhluk yang ditanyai jawab bala syahidna, itu bukan makhluk yang jawab, Allah sendiri itu. Paham betul? Allah tanya alastu bi rabbikum, qalu bala, belum ada bisa jawab bala. Itu yang jawab Allah sendiri itu. Tapi Allah yang mewakili al-thabitah, mewakili al-thabitah. Allah tanya kepada dirinya, yang jawab dirinya. Tapi ketika jawab mewakili al-a'yan al-thabitah, kita semua yang merupakan an-nafkhah ar-rabbaniyah, divine of grace, tiupan Allah. Doangan biar bahasanya biar sing gampang biar. Ketika Allah tanya alastu bi rabbikum, jawab qalu. Itu yang jawab bukan makhluk, bukan Allah sendiri. Dirinya tanya pada dirinya sendiri. Maka ketika itu kita masih menyatu dengan Allah, dengan al-thabitah, bukan dengan zatnya, bukan dengan zatnya, bukan dengan al-thabitah, entitas laten, ruh universal, arwah universal. Nah, dari situ terjadi proses namanya tajalli ghaibi. Tajalli ghaibi, lahirlah Nur Muhammad, haqiqah Muhammadiyah atau al-qalam, atau apalagi bahasa sekali istilahnya itu. Terjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad siapa? Khaliq, bukan. Makhluk, bukan. Jadi apa Nur Muhammad itu? Al-wujudul haq alladzi khalaqallahul khalqa bihi. Paham betul? Al-wujudul haq alladzi khalaqallahul khalqa bihi. Walaqad khalaqnas samawati wal arda bil haq. Saya ciptakan langit dan bumi bil haq. Bil haq itu binur Muhammad, bihaqiqah Muhammadiyah. Jadi Nur Muhammad itu adalah al-wujudul haq al-makhluqu bih. Kalau paham betul nih, paham betul. Jadi kalau gitu Nur Muhammad khaliq, bukan. Makhluk, bukan. Al-wujudul haq apa? Alladzi khalaqallahul khalqa bihi.
Jadi antara. Kalau Kristen bilangnya the logos. Kalau Yunani, Greek, the nous, al-aql kulli. Nah, dari Nur Muhammad itulah proses 3. Tajalliyat, manifestasi. Ta'ayyunat, identifikasi. Tanazzulat, dekadensi. Jadilah alam semesta ini, kita ini. Jadi kita ini merupakan apa? Tajalli dari a'yan tsabitah melalui Nur Muhammad. Maka kita melihat siapapun, kaya apapun, itulah tajalli Allah. Ada orang diktator, ya itu tajalli Al-Jabbar, Al-Qahar. Tapi katanya ketua umum waktu di Bongkar Munas Al-Jabbar Qahar kan. Coba kalau nggak ada orang diktator, kalau di dunia tidak ada orang diktator, mana manifestasinya sifat Allah Jabbar Qahar? Ada orang Al-Latif, Ar-Rahim, halus, lembut, penuh kasih, tajalli dari rahimnya Allah, tajalli rahimnya Allah. Ada kaya raya orang, tajalli dari ghaninya Allah. Ada orang miskin terus, balik apal Quran badal, tapi miskin terus badal. Apal Quran, ngaji Quran tapi miskin, masya Allah. Seharusnya saya belajar duduk, bajunya kokoh 2 bulan belum ganti, minyaknya misik, tasnya bukan dari siap sholat tapi ada tulisannya Musyawarah Ulama Kabupaten Pak, sandalnya lili. Itu tajalli di qobidnya Allah. Kalau ada orang mulia terus, Pak Jokowi bukan siapa-siapa, dia bukan jenderal, bukan apa, jadi presiden 2 periode, tajalli dari mu'izznya Allah. Paham betul? Jadi semua yang ada ini laisa fil imkan abda'a mimma kan. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Tidak ada di alam mungkin ini, alam dunia, alam imkan namanya, yang lebih sempurna dari yang ini. Ini sudah sempurna sudah. Ada Hitler, ada Brezhnev, ada Stalin, ada Lenin. Tapi juga ada Bung Karno, ada Pak Harto, ada Gus Dur, Amrais, Wah masjid itu semua tajalli Allah semua ini. Semua tajalli Allah, nggak bisa dihindari. Coba kalau orang semuanya lembut, semua, mana jabarnya Allah? Kalau orang kaya, semua, mana qobidnya Allah? Kalau orang mulia, semua, mana mujizatnya Allah? Itu pun tajallinya, tajalli itu apa sih? Sampel. Penampilan, penampakan, bukan hakikatnya. Hakikatnya jabarnya Allah, ghaninya Allah, rahim latifnya Allah, syadidul batsi al muntaqimnya Allah. La awal wala akhir, no first no begin, no begin no last, no first no last, la awal wala la bidayah wala nihayah. Rahimnya Allah la bidayah wala nihayah. Tapi nampil pada seseorang, orang itu lembut, kasih sayang, tawadu, tajalli dari rahmatnya Allah. Kalau istri lagi marah-marah, tajalli dari qaharnya Allah. Kalau istri lagi mesra, tajalli dari latifnya Allah. Pun kau termarah pun nggak usah dipikirin, mau marah, mau mesra terserah. Di antara tandanya waliullah itu istrinya galak. Tak wacanya ini biasanya selalu disakiti oleh istrinya bi'akwaliha wa bifa'aliha, dengan omongnya, dengan perbuatannya, nyakitin suaminya. Ini wali-wali bil ma'ridho bil qismah, syaratnya ridho dengan takdirnya Allah punya istri seperti itu. Wali sudah pun dengan galak pun. Ya, coba lihat kiai besar ya, saya galak semua. Coba lihat kiai besar. Jadi kalau saya nggak galak, cuma suruh galak biar jadi wali. Nah, jadi semua yang ada ini
merupakan tajallinya Allah. Ini solusi yang paling, menurut saya, yang paling gampang, yang paling makul daripada kita memahami tauhid dengan teologi ilmu kalam. Gak akan selesai, gak akan selesai. Ayo, kodar sampai sekarang gak selesai, sampai kiamat gak selesai. Semua takdir Allah. Tapi kenapa itu disiksa? Abu Jahal kafir karena takdirnya Allah. Abu Lahab ada di Qurannya. Abu Lahab kafir, takdirnya Allah. Di Qurannya wis dinas. Laku di masuk neraka. Podo karo seperti orang di borgol, pakai borgol, masukkan ke tahanan, dikunci kamarnya, penjara dikunci, lawan kembali, ayo keluar. Seperti itu kan ya, khotam tawakul bihim, ayo keluar. Yang gak mau keluar di borgol. Aku disiksa. Seperti Allah zalim. Ini sampai kiamat gak akan selesai. Nah, kalau Mu'tazilah mengatakan imannya Abu Bakar, kafirnya Abu Lahab dari dia sendiri, bukan dari Allah. Kalau kita lihat sunnah, khairi wa syarihi minallah. Daripada itu lebih baik ini, lebih baik teori tajalli tadi, paling enak gampangnya. Supaya yang ada ini merupakan tajalli min tajalliyatillah. Ini pun belum sempurna, belum. Aduh, baru ya Allah, baru sedikit banget. Apalagi cuma dosa 70 tahun. Kalau umurnya 70 tahun, setiap hari saya dosa terus, ya Allah. Setiap hari saya dosa. Maghfiratullah la bidayah wala nihayah. La awal wala akhir. Jadi ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Dosa saya 70 tahun dibanding disandingkan dengan maghfiratullah, alah hilang. Enggak ada apa-apanya, asal tauhid. Ringkasnya seperti itu, ringkasan tasawuf seperti itu. Jadi bagaimana kita memahami hakikat wujud ini? Begitu kita bicara wujud, pasti bicara yang universal. Nah, secara contoh begini, orang yang matinya husnul khotimah, surga ya, surga. Sebenarnya kalau secara filosofi bukan masalah surga, bukan. Akan kembali kepada ruh kulli, kembali pada al-thabitah yang dulu pernah jawab qaulu bala dulu. Nah, orang yang bersama-sama ruhnya arwah ulama auliya auliya tis'al wa ambiya warisul sana. Tapi orang yang matinya sul khotimah, mau bergabung dengan ruhul kulli ditolak, mau kembali ke dunia tidak mungkin. Itulah hakikatnya azabun alim. Jadi bukan secara filosofi, bukan masuk neraka dibakar, enggak. Bukan masuk neraka dibakar, bukan. Itu pun sudah merupakan siksaan sangat berat. Mau kembali menjadi a'yalus thabitah, ruh kulli bersama para arwahnya para anbiya, mursal, ulama, aulia, enggak ditolak, enggak bisa. Mau kembali ke dunia ditolak. Itulah namanya adzabun alim sebenarnya. Nah, di sini kita tajalli betul, paham betul dengan tajalli ini. Sekarang Imam Ghazali berjasa besar menggabungkan antara syariat dan hakikat. Karena sebelum Ghazali selalu bentrok antara fuqaha dengan sufi. Al-fuqaha yang penting sholat tuh madhab kiblat, fatihahnya, sodnya, ainnya, qofnya fasih, yang penting pakai siwak kiblatnya lurus, awas pakai pantom awas jangan bergeser. Masya Allah, itu kata fuqaha. Wudunya sempurna, sempurna pokoknya lah. Kata sufi, alah percuma, walaupun syariatnya sempurna kalau hatinya enggak khusyuk, percuma, bukan sholat itu, push up di masjid itu. Kata yang sufi, Imam Ghazali mengatakan dua-duanya. Berangkat dari Nabi Musa dipanggil Allah sampai ke Wadi Muqaddas tua, sampai ke Wadi tua, Allah berfirman, "Fakhla'na 'alaika innaka bil Wadi Muqaddas tua." Musa, lepaskan dua sandalmu. Nah, kata orang ahli zahir, ya sandal dilepas, sepatu. Kata yang sufi, masa jauh-jauh Allah memanggil Nabi Musa hanya suruh lepas sandal. Jadi dua sandal itu merupakan simbol dari nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah.
Imam Ghazali berkata dua-duanya. Nabi Musa diperintah lepas sandal betul, sandal pakai betul lepas, dan juga nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatnya supaya dilepas. Begitu kita kalau sholat kan, kalau sholat sandal kita dilepas, masuk masjid khusyuk kan, nanti ubah lagi pakai sandal lagi gitu ya. Ya gak apa-apa. Sholat khusyuk, keluar bertengkar lagi, biasa gak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang bisa maju kalau tanpa pertengkaran, tanpa perselisihan, bukan pertengkaran, tanpa perselisihan. Perselisihan paham itu menjadikan kita umat beradab dan menjadi intelek, masing-masing memperkuat argumentasinya, akhirnya menjadi majulah kita ini. Tanpa perselisihan nggak akan maju kita ini. Oleh karena itu, sekali lagi, tasawuf bukan sekedar ilmu akhlak, tasawuf bukan sekedar ilmu hikmah, tetapi adalah ilmu maqamatil qulub wa ahwaliha. Al-Imam Al-Ghazali lahir tahun 450, wafat tahun 505. Jadi usianya hanya 55 tahun, tua kulo 73. Jadi ono sing umurnya panjang tapi sempit, orang pendek tapi jembar. Ya kalau lumayan suara gue mau nyoblos Muhaimin lah lumayan. Imam Ghazali putranya kiai kecil, kiai Deso. Adanya namanya Ahmad, dia namanya Muhammad. Setelah bapaknya sakit, wasiat kepada sahabatnya bapaknya, namanya Syekh Ahmad bin Ismail. Ismail, ini anak dua ini tolong kamu pelihara, saya titip, dan ini ada uang sedikit untuk membiayai anak dua ini. Ya. Beliau wafat, bapaknya wafat, dipelihara oleh Syekh Ahmad Ismail. Uang habis, biayanya habis sudah. Karena Ismail menasihati, kamu berdua masuk ke madrasah Al-Nizamiyah. Di sana gratis, makan, minum apa gratis. Jadi sana ada makan, ada tempat tidur, ada makan. Masuk madrasah Nizamiyah. Waktu itu direkturnya atau rektornya Imam Abdul Malik Al-Haramain. Nah, kata beliau pun gitu. Talabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Pertama kali aku golek ilmu, pertama kali saya cari ilmu tidak karena Allah. Tapi ilmu itu sendiri tidak mau kalau tidak karena Allah. Talabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa yakuna lillah. Jadi pertama kali anak masih remaja silakan, gak usah lillah, gak usah lulus teladan kemlaut, gak apa-apa, jangan kalah gitu dulu. Udah tua lah baru lillahi ta'ala balik. Nah, Imam Ghazali masih jadi murid sudah sering berdebat dan mengungkuli Imam Haramain. Imam Haramain tersinggung. Saya mengatakan begini, kamu nggak sabar nunggu saya mati dulu. Ayo kamu jangan terkenal dulu deh. Selama saya masih hidup kamu jangan terkenal dulu. Kata Haramain, apa kamu nggak sabar nunggu saya mati? Sampai segitu. Saking terkenalnya Imam Ghazali masih mahasiswa itu ngalahkan direktornya. Ringkas cerita Imam Haramain wafat, Imam Ghazali mengganti Imam Haramain. Ngajar semua ilmu kalam, usul fakihnya nulis Al-Wajiz 1 jilid, Al-Wasit 2 jilid, Al-Basit 4 jilid, usul fakih, Mahakin Nadar, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Al-Mankhul, usul fakih, ilmu kalam, maqasid, Al-Iqtisad fi i'tiqad, dijawab fi ilmu kalam, sampai filsafat, akhlak dan sebagainya. Kemudian filsafat, maqasid falasifah dan tahaffudzul falasifah. Terakhir tasawuf. Pertama dimulai dengan Al-Muqid min ad-Dhalal, ujungnya Ihya Ulumuddin. Begini. Ketika beliau jadi rektor, saya jadi rektor katanya Ghazali. Yang saya kerjakan ini mendekatkan saya kepada Allah apa enggak? Jadi saya sehari-hari ini amal saya ini sehari-hari mendekatkan, mendorong saya dekat pada Allah apa tidak?
Tidak, ternyata pagi-pagi sarapan, berangkat kantor, ngurus mahasiswa, tanda tangan terima wali murid. Ya ada amplopnya dikit-dikit nggak apa-apa, halal, barokah. Terus segala itu imam sholat zuhur, ngajar zuhur, masalah zuhur, samakan siang, istirahat, asar, tamu lagi, maghrib, mimpin tahlil, tabta isya. Tiap hari begitu terus, rutin. Semakin mendekatkan diri pada Allah, apa enggak itu amal ente ini? Tiap hari rutin. Ceramah, ceramah sana, ceramah sini, masya Allah, pulang ngajar, tanda tangan mahasiswa. Ternyata kan Muzari, saya ini hampir masuk jurang neraka. Saya ini sekarang berada di bibirnya neraka. Ala syafa jurfin jahannam. Saya sudah di bibirnya jahannam saya ini. Akhirnya itu baru 2 tahun jadi rektor. Dan rektor dulu bukan kayak sekarang rektor banyak sekali. Dulu jarang rektor. Akhirnya permisi pada Khalifah Al-Mustadhiri, namanya Khalifah Al-Abbasi. Khalifah, permisi, saya mau pergi haji. Wah, kalau bilang mau mengembara nggak boleh. Tapi pergi haji nggak bisa dilarang, mau pergi haji kok. Betul, haji betul. Tapi bukan hanya haji, sampai ke Mesir. Ya haji ya, sampai ke Mesir, ke Palestina, berakhir di Damaskus. Di Damaskus menyendiri Khalawat Uzlah di menara Masjid Amawi. Di Damaskus, di menaranya nggak ketemu orang kecuali kalau jamaah turun, setelah jamaah kalau setelah itu naik lagi 4 bulan. Setelah itu beliau dari sana, ternyata ilmu semuanya kulit kacang goreng semua itu. Ilmu apa saja semua itu nggak ada manfaatnya. Ilmu nahwu, ilmu alat nggak ada artinya. Nahwu sorof. Ilmu apa? Ilmu fikih, ilmu helah itu. Besok mau datang haul, sekarang saya potong kambingnya 1, nggak jadi zakat, ya enggak? Atau mau nikah di helah juga bisa nikah di helah. Imam Malik tanpa wali, Imam Hanafi tanpa saksi. Nah, ambil dua-duanya, enak itu malah berdua. Imam Malik kita ikutin, Imam Hanafi kita ikutin, sehingga tanpa wali tanpa saksi. Ilmu fikih itu helah fikih. Saya punya uang 100 juta setahun, wajib zakat aja. Saya pakai belanja 25 juta, nggak wajib zakat sudah. Fakir lagi. Itu kata Uzali, fakir itu adalah ilmu tipu, itu ilmu helah, ilmu tipu-tipuan. Filsafat apalagi tahafid filsafat itu. Kenapa? Kalau filsafat suka bohong, pasti salah. Contoh. Seseorang tidak bisa menyelesaikan sesuatu 100% kecuali kalau melewati 50% dulu. Kita tidak akan menghabiskan air 100% kecuali melalui 50% dulu. Oke. Sekarang ada berkecot. Sudah jalan 1 meter, kita nggak akan bisa ngejar. Kenapa? Begitu saya lari 50%, berkecot sudah berangkat lagi, sudah 2 cm. Kita kejar lagi, berkecot sudah berangkat lagi. Kita 50%, berkecotnya berangkat terus. Menurut akal loh. Kenyataannya buatan kan? Kenyataannya buatan. Berkecot lalu sudah salah, kita kejar bisa. Ya akal. Kalau berkecot sudah duluan jalan 1 meter, kita nggak bisa mengejar. Kenapa? Karena kita tidak bisa melangkah kecuali 50% dulu. 100% dulu harus melewati 50 dulu. Jadi begitu saya lari 50%, berkecot sudah bergeser 2 cm misalkan, kita kejar lagi 5% dulu, belum udah geser lagi, sampai kiamat gak akan terkejar itu. Menurut di sini salahnya akal, kata Muzali antara ini dalam kitab Tawfiqul Falasifah. Tapi menyalahkan gitu, nulis falsafat dulu, maqasidul falasifah. Ini loh tujuan filsafat, saya ngerti, tapi ini salah. Filsafat itu kafir 3 hal. 1, ilmu Allah al-kulli, Allah hanya tahu yang kulli, juz'i nggak tahu. Kalau ada kayu kering mendekati api, kebakar, tapi Allah nggak tahu sekarang ada kebakaran.
Kalau ada kertas kena api ya kebakar. Tapi Allah nggak tahu sekarang ada orang rokok bakar rokok nggak tahu itu. Itu namanya ilmu juz'i. Kenapa? Karena juz'i itu terikat dengan waktu. Tadinya ada, sekarang ada kan. Tadinya rumahnya nggak kebakar, sekarang kebakar. Jadi Allah berubah ilmunya dong. Tadinya Allah tahu ini rumah nggak kebakar, sekarang rumahnya kebakar. Tahu Allah rumah kebakar, berarti ilmunya Allah berubah. Ilmu Allah itu kulli. Dia tahunya cuma kalau ada api mendekati kayu ya kebakar. Tapi hari ini rumahnya si fulan kebakar nggak tahu Allah. Paham betul? Itu yang kedua, al-ba'tsur ruhani. Nanti bahas di kuburan itu ba'ts ruhani, bukan fisik. Yang ba'ts ruhani. Kenapa? Kalau hidup di akhirat nanti abadal abidin, kata di surga abadal abidin, berarti bukan materi. Karena tabiatnya materi, tabiatnya fisik, tabiatnya barang pasti ada akhirnya. Tabiatnya nature aslinya barang ini pasti akan berakhir. Kalau dibilang selamanya berarti bukan materi, berarti non materi, imateri berarti. Paham betul? Itu kata Ghazali, filosof menjadi kafir kalau mengatakan demikian. Walhasil Imam Ghazali menjadi filsafat dan mentangnya. Dari kata Ghazali, semua ilmu tidak ada artinya kecuali ilmu tasawuf. Lain, bukan ilmu maqal tapi ilmu hal. Maka beliau mulai nulis kitab Ihya Ulumuddin. Ihya dibagi dua, separuh syariat, separuh kedua bagi dua, rubu'ul muhlikat, rubu'ul munjiat. Separuh syariat dulu, yang separuh yang terakhir rubu'ul muhlikat dulu. Penyakit manusia yang akan menjerumuskan kita semua. Pertama kali takabur. Waduh, saya tiap hari dosa saya bukan mateni uang, duduk zina, bukan minum marak, bukan. Setiap hari takabur, sum'ah, ben terkenal, ujub, membanggakan dirinya, ria, ben dipuji orang, takabur, super paling hebat. Tiap hari saya seperti seperti itu. Cukup panjenengan, banyak orang-orang yang baik-baik lah, insya Allah. Tiap hari hasud, dengki, tiap hari dendam, ghil, tiap hari suudzon pada orang. Itu muhlikat. Orang ya, malah ada salah ilmu juga sampai selahi ya. Orang yang suudzon itu dia mendapatkan penyakit jiwa. Akan kena apa namanya kata anak saya orang yang punya suudzon, selalu suudzon, menjadi badannya nggak sehat, badannya nggak sehat, umurnya pendek nanti. Orang suudzon itu walhasil muhlikat. Nah gimana cara menghilangkannya? Munjiat separuh terakhir yang menyelamatkan kita semua, yaitu ada maqamat di situ. Ada 7 ya Imam Ghazali. Nah, kalau satu kota jalan 40 makom itu, makanya Joko Tingkir dijual dengan 40 bajul, maksudnya 40 makom itu. Walhasil pertama kali harus taubat. Taubat pun ada 3 grid. Taubatul awam minaz dzunub wal ma'asi. Kita ini taubatnya dari maksiat ini kita ini. Taubatul ulama minal ghaflah wan nisyan. Coba hari ini kita ini lali pada Allah berapa kali atau berapa menit, berapa persen? Sehari ini saya orang eling kalau Allah berapa jam kalau dikumpulkan hari ini. Perlu ditobati itu. Taubatul ulama tapi ya pengurus PBNU lah. Yang ketiga, taubat khas anis syu'ur bil wujud. Merasa ada itu dosa. Paham betul? Nih makanya ini penting. Nyusaw. Ya, diingat-ingat dari bawa pulang ya. Kita orang tahlil Abdul Zilfanahu La ilaha illallah hayyum mawjud. Baca betul. Hayyum mawjud. Awas, hati-hati. Mawjudnya artinya apa itu? Hayyum mawjud. Apa artinya mawjud itu? Diwujudkan itu? Salah. Mawjudin ay masy'urun biwujudih.
Ingat. Jadi kan tahlil. La ilaha illallah hayyum mawjud. Mawjud artinya apa? Masy'urun biwujudih. Dirasakan adanya. Dengan syu'ur. Bukan diwujudkan, nanti diwujudkan. Nanti ada kaitan dengan halat nanti. Sebentar. Nah, kemudian setelah taubat beres, kalau sudah taubatnya beres, akan lahir sendiri, muncul sendiri, waro, wirai, apik, selektif. Kalau nggak hal betul, nggak ngambil. Kalau ragu-ragu, nggak ambil. Kalau halal baru ambil. Itu nanti muncul sendiri. Itu tandanya taubatnya wis selesai. Tandanya orang bertaubatnya sudah selesai, timbul waro. Tandanya orang sudah waro, timbul zuhud. Betul loh. Kadang anda ditanya, udah makom taubat selesai. Ya tandanya. Kalau orang sudah taubatnya selesai, makom taubat sekeliwat, berarti namanya waro. Berarti wis taubatnya selesai. Kalau orang selektif, aktif, pilih-pilih, nggak halal betul diambil, yang nggak halal nggak, syubhat nggak, apalagi haram apalagi. Kalau saya cari yang haram itu susah, kalau kita itu cari haram itu susah. Yang syubhat nggak mau, itu sudah warok namanya. Nanti akan timbul zuhud, asketis, meremehkan dunia. Bukan berarti nggak boleh kaya, tapi tidak masuk ke dalam hati sama sekali. Imam Abil Hasan Syadzili itu salah satu wali kutub. Gurunya namanya Syekh Abdul Salam bin Maksis. Abdul Salam bin Maksis, gurunya namanya Syu'aib Abu Maddan Al-Ghawth. Itu Abil Hasan Syadzili kaya, rumahnya bagus, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, pembantunya 16 pembantunya, khodimnya itu. Terus apa? Setiap hari pakainya ganti, mahal. Jasnya Waldormil, semeter 13 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta, pulpennya Montblanc 13 juta, sepatunya Hermes 11 juta, masya Allah, klambinya Cartier 70 juta, tasnya Gucci 75 juta lah. Ada yang tanya, Syekh, antum ini wali kutub, wali, lah terus kan jadikan kok mentereng keren gitu, nggak nyemprul, nggak kayak yang lain-lain. Libasi yaqul ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Pakaianku sing mewah iki, keren iki, iso ngomong pakaianku. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi kalau ada kiai yang kata menyedihkan, ngenesakan, mesake, itu aja pakaian, artinya ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Proposal menghadap bupati ke dulu itu belum diterima, nggak proposal itu. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, melihat ada orang bangun dari kuburan, gede dhuwur, mukanya bolong, mukanya nggak ada dagingnya. Rasulullah kaget, mana ya Jibril, siapa Jibril? Oh, ini umat panjenengan yang rajin bikin proposal, bakal tanya kuburan. Jadi NU kita ini rata-rata bangun dari kuburan nggak ada dagingnya mukanya nanti. Walhasil Imam Ghazali telah memberikan cara bagaimana menggapai makom. Nah, ketika makom 3 adalah taubat, wara', zuhud, maka disitulah takhalli, proses cleaning, pembersihan diri. Seringnya mendapat kondisi kondisional ya, sekonyong-konyong, ada rasa khauf, tapi kadang-kadang ada rasa roja, kadang-kadang dengan Allah takut, kadang-kadang optimis. Caranya biar ini. Kalau melihat kelakuan kita sudah kelewat, roja. Kalau ke depan mulai besok, khauf yang dipakai, itu caranya. Kalau sudah kelewat, insya Allah ngapura dosaku. Kelewat bagaimana? Tapi sengar teko saya takut pada Allah. Tuh, kita menerapkan antara bainal khauf wa roja. Namanya tidak boleh khauf sekali, nggak boleh sama Allah takut banget. Allah galak banget apa? Galak ente bukan Allah malah. Atau Allah teledor membiarkan, ya juga tidak. Maka roja untuk yang sudah lewat, khauf untuk yang ke depan. Setelah 3 selesai, maka akan dimasuki
fase tahalli. Apa? Sabar. Dilalak kalau dari zuhud itu sabar. Kalau orang sabar berarti zuhudnya sudah selesai. Sabar itu bukan kalah. Sabar itu bukan lemah. Sabar itu adalah min ribatil mu'min. Ya alladzina amanu isbiru wasabir warabitu. Ribatil mu'minin as-sabr. Jadi ketika perang gak pernah mundur, berjuang gak pernah mundur, nahi mungkar gak pernah berhenti. Itu sabar sebenarnya. Itu sabar katanya kekalahan, masya Allah sabar. Sabar tuh berani dengan sabar namanya. Paham betul? Sabar kalau kan jangan kalahan enggak. Sabar tuh min ribatil mu'minin. Kalau dari wasbir wasabir warabitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu perang enggak mundur. Itu namanya sabar. Bersaing enggak pernah mundur, enggak pernah takut. Namanya sabar. Dengan siapapun enggak minder. Namanya sabar. Itu dibentak dan ramil minder. Kalau udah sabar nanti beberapa grade ya, beberapa tingkatan. Nanti naik lagi menjadi apa? Tawakal. Tawakal naik menjadi apa? Ridho, syukur. Walhasil baca ikhlas. Itu namanya sudah tahalli. Apa? Tadi proses dressing gitu ya. Nah, itu namanya di situ kadang-kadang punya hal dapatkan kondisional, sekonyong-konyong, tidak cari, kadang-kadang bako, kadang-kadang fana. Imam Ghazali di kitab Ihya menerangkan tauhid ada 4 grade. Tauhidnya orang, zikirnya orang munafik, kita ini la ilaha illallah. Ayo hati zikir. Ayo hati zikir enggak artinya? Ayo kita tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo hatinya gimana hatinya? Zikir enggak hatinya? Mulutnya dari mall, hatinya ke mall, ke proposal. Itu dzikr munafiqin. Man qala la ilaha illallah qalbuhu ghafil. Man qala la ilaha illallah wa qalbuhu ghafil, munafik. Ketoi zikir padahal enggak, kan betul. Ketoi zikir la ilaha illallah, padahal hatinya tidak, munafik. Yang kedua, orang yang zikir dengan mengikuti maknanya, itu zikir ulama, biasalah dengan Tuhan kecuali Allah. Yang ketiga, lisannya, mulutnya, la ilaha, hatinya yang banyak ini, yang kasrah ini, hakikatnya satu. Itu zikirnya ulama khawas. Yang khawas la ilaha la wujuda illallah. Ini nanti hampir sama dengan halal, nanti ketemu dengan halal. Ini yang sering saya sampaikan di padahal ada domir, pronoun, kata ganti 3 ya. Ana, huwa, anta. Silahkan dipakai. Pakai silahkan. Ana Said, ana Ahmad, ana Hasan, silahkan. Anta Said, anta Khalid, anta Abu Bakar, dia Said, dia Khalid, silakan. Tapi nanti mati semua. Tinggal anak satu yang enggak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku yang lain udah ada, udah mati. Aku yang lain. Aku Ahmad, aku Hasan, aku Said mati udah. Tinggal aku Allah. Maka Khalid mengatakan, Anallah, yang sebenar-benarnya anak itu Allah. Kita ini pinjam, majaz. Aku Said, pinjam itu. Siapa tahu nanti sore udah innallahi wa inna ilaihi raji'un. Paham betul? Begitulah anta Ahmad, anta Khalid, anta Abu Bakar, anta Fatimah, anta Maryam. Kalau sudah mati semua, tinggal anta satu. La ilaha illa anta subhanahu inni kuntu minadh dhalimin. Begitu pula huwa, mati semua, tinggal la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ana, anta, huwa di sini maknanya Allah. Maka yang wujud hanyalah zikir yang paling utama, la ilaha illallah, ay la wujuda illallah. Paham boten? Dah? Dua-duanya, maaf aja.
Gini, mencari pondok pesantren yang ideal belum ada. Yang ideal itu belum ada, belum ketemu. Seminar berkali-kali, diskusi berkali-kali. Tapi belum sih ini seperti apa tuh ya? Seperti apa sih ideal itu ya? Tapi kalau yang ada kita syukuri, alhamdulillah. Bagaimanapun outputnya bisa kita banggakan. Basahal keluar Lirboyo, Basahal Lirboyo. Kusmus Lirboyo dan yang lainnya lah, alhamdulillah. Bendo, Kisah Bendo itu sudah jelas tuh, faktanya ada, outputnya ada. Tapi kalau ditanya apa keberhasilannya Kisah bisa jadi seperti itu, metodenya apa? Nggak bisa jawab. Buktinya santri Bendo yang lain nggak ada. Saya Lirboyo nih, saya Lirboyo. Kiai Maimun Lirboyo, loh saya kok kayak seperti Kiai Maimun ayo. Berarti bukan metode di situ. Bukan metode. Apa namanya? Aksidensial jadi. Aksidensial. Bukan metode Lirboyo maka menghasilkan Mbah Mun. Metode Lirboyo menghasilkan Mbah Mun. Menghasilkan siapa lagi? Yang Lirboyo. Siapa lagi? Kiai besar. Tubuireng menghasilkan Kiai Abbas Buntet. Menghasilkan Kiai Bisri Samsuri, menghasilkan Kiai Satorya Jayunangun, Kiai Abbas Buntet. Bukan metodenya. Apa ya? Dilalah. Buktinya metode itu tidak semua itu sudah hebat, kalau Tubuireng enggak. Paham betul? Jadi bicara konsep metode pesantren yang ideal, saya belum menemukan. Belum ketemu sampai sekarang. Supaya kira-kira alumninya sama lah ya, kalau kurang lebih itu sama lah, kalau lebihnya sama ya. Sekarang kan enggak kan? Keluar Lirboyo, saya keluar Lirboyo, Kiai Maimun, waduh banget sih Bu. Jadi artinya Kiai Maimun bisa segitu tuh bukan karena metode, bukan. Paham betul? Bukan karena metode. Oh, nah, tapi bagaimanapun yang kita inginkan pesannya adalah pertama di situ ada manhajut ta'lim, metode pengajaran, transfer knowledge. Ayo kita dalami ilmu di situ. Gak sembarang usul fikih. Aduh, hebat tuh. Saya respect betul tuh. Kayak Gus Baha usul fikih, Pak Giri Munawar, Gus Baha, nah, hebat, paham betul. Rasikh, fahim, bukan hanya KW bukan. Itu. Usul fikih itu pertama kali harus kita pahami. Itu usul fikih itu ditulis oleh Imam Syafi'i pertama, merupakan surat balasan menjawab pertanyaan Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Mawaro Transoksania, Afghanistan di sekitarnya lah, namanya Abdurrahman Al-Mahdi, kirim surat pada Imam Syafi'i, dibuka, Syekh, saya ingin paham syarat Islam dengan benar. Imam Syafi'i manggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi', ayo naktub arisalah, ayo tulis surat. Imam Syafi'i dikte, Rabi' nulis, jadilah Ar-Risalah 300 halaman. Itulah suratnya Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Nah di sini kadang-kadang tumpang tindih, kiai juga kadang-kadang tumpang tindih antara usul fiqh dengan qawaid fiqhiyah. Ya sering kepreset atau nggak sadar. Beda. Kalau usul fiqh membahas tentang ayat Quran, mutlaqah, muqayyadah, muhkamah, mutasyabihah, ammah, khassah, nasikhah, mansukhah, hakiki, majazi. Hadis mutawatir, bukan sahih atau hasan, bukan, lain-lain. Mutawatir, masyhur, aziz, ahad, qat'iyul wurud, qat'iyul dilalah, qat'iyul wurud, dhaniyul dilalah, dhaniyul wurud, dhaniyul dilalah. Setelah itu baru bayan akli, ijma' sukuti dan ijma' qauli. Yang keempat, akal individu, qiyas, ada 9, aulawi, burhani, mantiki, jadali, isra'i, tamthili, khitabi, sya'ri, iqna'i. Itu pembahasannya usul fikih. Kalau fikih itu mengikat sesuatu yang berserakan,
yang berserakan diikat jadi satu, namanya kaidah, namanya apa, misalnya la darara dirar, apa ad-daratul tadhi mahdurat, bahasa itulah, itu mengikat, meringkas sesuatu yang berserakan, furu yang berserakan menjadi satu ikatan, namanya qaid fikih. Kadang-kadang kiai deso, bukan kiai kajen, bukan kiai deso, kadang-kadang semeraut antaranya qaid fikih dan usul, seperti semrautnya antara tasawuf dan akhlak tadi, sama itu, hampir sama. Banyak yang salah di situ, keliru di situ. Walhasil, itulah usul fikih yang pertama kali Imam Syafi'i, dan nanti diperkuat oleh beberapa kitab yang lain, Haramain dan Ghazali. Kemudian itu mana ta'lim, belum lagi maqalatil asyarah. Penting maqalatil asyarah tuh, ya Allah. Kitab Jazaidun kecil dulu. Saya Mazini Dahlan, namanya kitab Ja'a Zaidun. Saya ngaji, Ustadz Lirboyo, tapi Ustadznya nggak paham. Ustadznya yang ngaji nggak paham, apalagi saya yang ngajinya, Ustadznya nggak paham. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadhi maqulatun asrun sawa. Zaidun utawi Zaid iku al tawil wong dhuwur, al abyadu kulite putih, ibnu Malik anake Man Malik, fi baitin jero omahe bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong, biyadi sayfun tangannya kel golok, lawahu bengkoaken sapa Zaid ing golok, faltawa mau dadi bengkok apa golok. Ayo paham? Itu maqalatil asyarah. Zaidun esensi, at-tawil quantity, al-abyadu quality, ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsik time, kana mutaki posisi, biadi sayfun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Apakah gue kanggo milik ketua NU? Siapa dia? Seperti apa kualitasnya? Apa sekarang posisinya? Berhubungannya dengan orang lain? Apa dia punya kekuatan apa? Kemampuan apa? Kapasitasnya apa? Dia punya ijazah apa? Misalnya Mesir misalkan, atau Lirboyo atau Tubuiran. Kapan? Tahun berapa? Sekarang jadi apa sekarang? Terus dia aksinya apa selama ini? Setelah dia beraksi, apa reaksinya? Buah dari aksinya apa? Ini betul-betul pilih ketua PCNU yang luar biasa ini, pakai maqalatil asyarah. Esensi, quantity, quality, relasi, posisi, time, place, to have, aksi dan reaksi. Paham boten? Itu kalau ngajinya seperti itu barangkali paham nanti. Walhasil, nomor 2, manhaj tadris. Di pondok ada metode mengamalkan ilmunya. Kiainya beri contoh, qudwah hasanah, tadris namanya. Yang ketiga, manhaj ta'dib, disiplin. Masya Allah, disiplin. Luar biasa pesantren itu. Coba, kalau dulu di tempat saya, seberapa jam sebelum azan sudah ternyata sudah siap-siap wudhu semuanya. Kita azan langsung komat. Disiplin sekali. Taat sekali pada kiai, namanya manhaj ta'dib yang tidak dimiliki oleh lembaga yang lain. Yang terakhir, manhaj tarbiyah. Tarbiyah apa? Ruhaniyah. Pertama, membentuk basirah. Bal insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adirah. Setiap manusia punya basirah, perlu diasah, perlu dipertajam. Fa'alhamaha fujurha taqwaha. Kalau basirahnya tajam, akan tahu mana benar mana salah, mana pas mana enggak pas. Ada basirah. Yang kedua, istafat pada domir, conscience, moral. Domir istafti qalbak, al-birru matma'nya qalbuk, wal isma haka fi nafsik. Tanya pada domirmu, pada conscience yang ada pada dirimu. Kalau yang kamu lakukan dengan tenang, dengan bangga, benar. Kalau kamu lakukan dengan deg-degan, gemetar, deg-degan, maju mundur, itu berarti wal ism, dosa itu. Kalau setelah itu baru al-fuad, ma kadzabal fuadu ma ra'a, jepper of heart, nurani. Kita yang akan memvonis kita orang baik apa orang tidak baik, benar atau salah, itu fuad.
Padahal fuad ini maka dzabal fuadu ma ra'a. Setelah fuad ini harus tiga ini harus ini. Gelem ora gelem. Santri harus basirah, domir, fuad. Itu manhaj tarbiyah. Lebih dari itu monggo al asrar, the secret power. Terakhir al lataif, the soft power. Ini bicara lebih tinggi lagi nih. Walhasil yang tiga harus nih manhaj tarbiyah. Basirah, fuad, domir dan fuad. Apa? The aim of heart, conscience dan temper of heart. Itu tiga ini harus diajak dibentuk, diberikan kepada santri supaya kita betul-betul punya alumni yang rohaninya tajam, rohaninya punya basirah yang tajam. Saya kira itu. Syukran wa dumtum fil khair barakatuh wan najah wallahu khairu tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.